Oke, teman-teman kalau mau memasukkan data, contohnya data DEM yang sudah kita download, nanti teman-teman bisa gunakan fungsi di sini layer, kemudian teman-teman bisa memilih add layer, kemudian teman-teman nanti memilih add raster layer. Selanjutnya di sini nanti ada source-nya, teman-teman tinggal klik yang titik 3 ini. Kemudian teman-teman masuk ke penyimpanan teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu pencet add. Ada 4 data. Nah, karena data kita ini masih belum termosaik atau masih dalam ada 4 data seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menggabungkan data ini. Hal ini juga terjadi ketika teman-teman download di SRTM, ketika di kota atau kabupaten teman-teman itu terbagi menjadi 2 data, teman-teman langkah yang pertama adalah menjadikan data tersebut menjadi 1. Nah, caranya nanti adalah teman-teman menggunakan rasternya, kemudian teman-teman di bagian miscellaneous-nya, teman-teman pilih yang merge. Oke, tadi kalau keluar tanda tanya itu berarti data teman-teman dan data di layarnya itu belum sama, teman-teman nanti bisa samakan, tinggal klik saja tanda tanyanya, kemudian teman-teman sesuaikan untuk datanya. Kemudian yang pertama, jadi teman-teman setelah ada 4 data seperti ini, langkah awal teman-teman itu adalah teman-teman menjadikan 4 data ini menjadi 1. Caranya teman-teman nanti tinggal menggunakan raster ini, kemudian teman-teman memilih miscellaneous, kemudian pilih yang merge. Nah, kemudian teman-teman ke bagian ini, input layer-nya, teman-teman centang semua saja, karena teman-teman pengen menjadikannya ini semuanya menjadi 1. Kemudian yang paling penting adalah merge-nya ini teman-teman nanti simpan di mana. Jadi ini bedanya di ArcGIS dan Quantum GIS itu adalah penyimpanan ini. Jadi kalau di Quantum GIS ini itu ada namanya nanti adalah temporary file. Jadi kita tidak perlu menyimpan data-data semua data. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk virtual, itu yang dinamakan dengan temporary file. Tetapi kalau teman-teman pengen menyimpannya menjadi file yang baru, teman-teman silahkan disimpan menjadi save to file. Nah, kemudian teman-teman silahkan dibuat di mana nama filenya atau nama foldernya. Teman-teman masukkan, kemudian sebagai contoh ini DEM Kendal. Kemudian teman-teman save, kemudian tinggal teman-teman run. Nah, proses cepat atau lambatnya proses running ini nanti juga tergantung dari laptop atau komputer teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, oke.
Nah, yang keempat ini bisa kita close saja. Caranya tinggal kita blok, kemudian kita remove layer-nya. Oke, nah setelah ini, di sini kita juga bisa sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat data DEM kita. Nah, dari data DEM ini nanti yang akan kita gunakan atau kita ekstraksi menjadi data kontur. Nah, caranya teman-teman nanti setelah ini itu memilih di processing toolbox-nya. Kalau teman-teman tidak ada processing toolbox-nya, teman-teman silahkan pencet di atas ini ada namanya toolbox atau control ALTT, teman-teman klik. Nah, nanti tinggal dipilih yang namanya kontur. Teman-teman nanti setelah itu ada tulisan kontur ini, teman-teman klik. Nah, intervalnya berapa? Nah, interval ini nanti sesuai dengan materi yang saya berikan kemarin. Nah, petanya ini mau dibuat berapa? Contohnya, peta yang teman-teman buat adalah skalanya 1:25.000. Maka interval konturnya adalah 12,5. Kemudian tinggal teman-teman nanti mau di-save kemana. Nah, ini kita simpan di mana? Sama. Save to file. Kontur kendal 12,5. Nah, save filenya nanti sudah bentuk save file. Kemudian kita run. Nah, kita perlu nunggu prosesnya. Sama seperti kalau ada tanda tanya seperti ini tinggal diklik saja. Kemudian teman-teman klik sesuai dengan zonanya. Saya matikan. Nah, ini sudah jadi. Nah, cuma seperti ini saja kalau teman-teman nanti membuat kontur. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari Mas Mbaknya. Ada yang mencoba juga enggak? Atau cuma saya atau ini yang mencoba? Mas Meja tadi? Gimana Mas Meja tadi? Saya pakainya satu peta Bapak sama ketinggalan ini. Oh, enggak apa-apa Mas. Silakan dibuka quantum disk-nya Mas.
Bisa di-share screen, Mas? Baik, Bapak. Sudah terlihat belum, Bapak? Sudah, Mas. Ini daerah mana, Mas? Boyolali, Bapak. Oke, Boyolali. Nah, ini kan keluar tanda tanyanya itu, Mas. Bisa disetting dulu untuk kita gunakan di bagian projected-nya. Tinggal diklik dulu. Nah, pilih yang projected. Kemudian dicari. Kalau Boyolali itu UTM-nya Yuna berapa, Mas? 94S, Bapak. Berapa? 49S. Oh, ya. 49. Oke. Siap, silahkan disetting dulu ke Yuna UTM 49S. Di filternya itu dituliskan 49S saja, Mas. Biar cepat di bagian filter atas itu. Nah, diketikkan 49S saja. Nah, di filternya 49S diketikannya. Ya, itu. Yang mana, Bapak? Ya, yang EPSG 32749. 84. Ini, Bapak. Yang BGS 84 UTM Zone 49S. Agak diperbesar, Mas. Ya. Ya, itu. Oke, kemudian di oke. Kemudian di bagian EPSG 4326-nya itu, Mas, yang bagian bawah, itu masih bentuknya beda nanti. Yang EPSG bawah, di bagian pojok itu, ada sampingnya tulisan render. Yang mana, Bapak? Yang paling pojok bawah. Di bawahnya processing toolbox. Ini. Ya, itu diklik dulu. Nah, diganti sama tadi 49S. Silahkan diganti yang WGS 84 UTM Yuna 49S sama. Dan di oke. Sudah, Bapak. Ya. Nah, di tempat saya masih belum berubah. Sudah, Bapak. Ya. Kemudian di apply dah di oke, di close, Mas, kalau sudah. Maaf, Bapak, ini sinyal saya putus-putus. Oke. Tapi sudah berhasil tadi, Mas? Sudah, Bapak. Sudah saya ganti ke 49S. Bentuknya sudah nggak aneh? Sudah, Bapak. Oke. Setelah itu bisa ada yang lain selain Mas Meza? Silahkan Mas Meza tunjuk temannya. Bagus Laksamana, Bapak. Oke. Mas Bagus Laksmana, Iya, Bapak. silahkan share screen, Mas.
Siap, Bapak. Apakah sudah muncul, Bapak? Ya, data DEM-nya Mas, silahkan dimasukkan. Tadi masukinnya bagaimana ya, Bapak? Layer. Yang raster ya Mas masukkannya ya. Bukan yang vektor. Diganti yang raster itu tadi. Ya. Oke, terus di add saja. Ya. Close Mas. Ya. Ini daerah mana Mas? Sama, Bapak. Boyolali, Bapak. Oh, Boyolali. Silahkan Yunanya yang tanda tanya itu diganti dulu semuanya Mas. Kemudian yang bagian EPSG-nya Mas, belum nggak usah di-show yang EPSG pojok yang sampingnya render tadi. Ya. Itu diganti juga. Oke. Di oke kemudian agak dinaikkan saja Mas. Oke, baru di zoom to layer. Ya. Silakan digabungkan Mas. Ya, bukannya tadi bagaimana ya, Bapak? Raster ya, Pak? Ya. Ya. Nggak usah diganti itu Mas. Ya. Yang di bagian merge-nya itu diklik 3 itu ya. Untuk menyimpannya nanti di mana? Namanya Mas. Angkatan 2021 itu udah ada studio belum Mas? Belum ya? Belum ada, Pak. Terakhir baru penginderaan jauh ya? Sudah dapat penginderaan jauh Belum atau ada, belum? Bapak. Belum ya? Belum, Bapak. Oke. Nah, enggak apa-apa lah. Oke, tinggal di-run saja. Di semester ini atau semester depan penginderaan jauhnya? Kalau di semester ini nggak ada penginderaan jauh, Bapak. Oke, siap. Berarti ini lebih dulu berarti. Ya, tinggalkan di close saja, Mas. Ya. Nah, yang tanda tanya itu diklik saja. Oke. Oke, kemudian dibuat Demnas yang lain di remove aja, Mas. Tinggalkan yang satu itu aja. Nah, itu di remove aja.
klik kanan remove. Oke, Mas Bagus Laksmana, mau nunjuk temannya siapa? Mohon izin Bapak. Emailnya Bapak. Mas atau Mbak itu? Mbak. Oh iya. Silakan Mbak yang ditunjuk oleh Mas Bagus untuk share screen. Ya, Bapak izin share screen, Mbak. Ya, silakan Mas Bagus di stop dulu share screen-nya. Oke. Silakan dibuat konturnya, Mbak. Ini daerah mana ini, Mbak? Dari Boyolali, Pak. Daerahnya tiga- sama Bagus sama Meiza. Oh, tiga-tiganya orang Boyolali atau gimana? Iya, dari Boyolali, Pak. Oke, siap. Masalah. Ya, silahkan dibuat konturnya. Tadi gimana ya, Pak? Soalnya tadi ketinggalan. Oke, di processing toolbox-nya itu, ya, diketikkan di bagian search-nya itu, diketikkan kontur. Ya. Ya. Yang ini bukan, Bapak. Ya. Diklik saja ya, oke. Interval konturnya, kalau saya mau petanya 21/25.000 berarti berapa, Mbak? Halo, Mbak? Begini, Bapak? Ya. Atau gimana? Kalau saya pengen petanya itu 1/25.000. Itu interval konturnya itu per berapa berarti? 12,5, Pak. Ya, silahkan diisikan, Mbak. Kalau saya mau 50.000, Mbak, berarti berapa? Halo, Mbak Imelia? Halo? Mbak Imelia? Cek, cek, cek. Apakah suara saya masih terdengar, teman-teman semuanya? Masih, Masih Bapak. Bapak. Oke, Mbak Imelia? Mungkin terkendala sinyal Bapak. Oke. Ya, Mas Bagus lagi. Silakan dibuka lagi, Mas Bagus. Mas Bagus. Yang setelah di merge lagi, Mas Bagus. Ya, kita buat konturnya di processing toolbox-nya. Diklik dulu processing toolbox, Mas. Ya, oke. Nah, kemudian dicari kontur. Ya. Kalau saya mau petanya 1/50.000 berarti berapa, Mas, interval konturnya, Mas? Mohon izin Bapak. 25 Bapak. Oke. Kalau saya maunya 1/1000 intervalnya? 0,5 Bapak. Oke, siap. Ya, bagus, bagus. Teman-teman yang lain juga nanti diingat-ingatnya rumusnya ya. Ini diisi 12,5 aja, Mas. Pakai titik apa koma Pak? Pakai koma.
Kemudian disimpan di mana? Di bagian kontur itu, bawah itu ya. Yang bawah. Ya, klik save to file-nya. Oke, silahkan disimpan di mana? Save as tipnya diganti dulu, Mas. Nanti susah dan di nama dulu. Ya, kemudian save as type-nya diganti yang S3. SHP files itu atas, bawahnya GPKG. Atas lagi, atas. SHP files. Ya. Oke. Run. Ya, kemudian di close. Berarti ini Gunung Merbabu sama Merapi ada, Mas? Gunung, iya Pak, ada Pak. Oke. Di bagian konturnya itu udah, Mas. Tinggal di tanda tanya itu diklik dulu. Oke. Ya, disesuaikan. Sudah. Kemudian di bagian kontur yang masih bentuk div, itu diganti warnanya, Mas. Biar nggak grayscale. Yang mana ya Bapak? Yang TIFF, yang bentuk TIFF, yang raster. Itu kan ada yang bentuk TIFF dan ada yang bentuk vektor. Tahu bedanya, Mas, vektor sama raster, Mas? Lupa Bapak. Wah, siap. Kalau vektor itu yang berbentuk garis, poin, dan area ya. Kalau raster itu yang berbentuk baris dan kolom. Contohnya data foto itu yang bentuk TIFF. Yang kontur underscore BYL, yang bawah, yang ada tulisan band 1 gray itu yang namanya raster. Data raster. Jadi nanti diingat-ingat semuanya, apa itu data raster ataupun data vektor. Nah, di kontur itu tinggal diklik kanan. Yang bawah, Mas. Ya, diklik kanan, kemudian properties. Nah, kemudian di simbologinya render type-nya diganti, Mas. Atas sendiri. Ya, render tipenya diganti. Diklik saja. Ya, yang single band pseudo color. Ya. Kemudian pada bagian color ramp di bawahnya interpolation itu, ya, diklik. Kemudian create new color ramp. Ya. Kemudian diklik ganti yang katalog CPT City itu. Ya. Oke. Nah, sebentar. Pilih yang topografi. Di name-nya itu ya. Nah, pilih yang elevation aja. Ya. Kemudian di oke. Kemudian bagian bawah yang mode itu tinggal dipilih classify. Sampingnya. Nah, itu classify diklik. Kemudian yang bagian paling atas yang 33 itu dibiarkan saja. Kemudian di oke saja. Paling bagian bawahnya. Ya. Oke. Kemudian pada bagian konturnya yang atas yang bentuk vektor. Nah, biar kita bisa tahu berapa ketinggiannya kan kita harus mengeluarkan labelnya, Mas. Nah, itu nanti pada bagian konturnya yang atas. Nah, itu diklik kanan. Kemudian open atribut tabelnya dulu. Kita mau lihat ketinggian itu ada di mana.
Sudah muncul belum Mas yang open attribute tabelnya Mas? Udah, Pak. Tapi tidak muncul di layar saya. Nah, itu yang tinggi, bagian tinggi ada di mana Mas? Ada yang menyebutkan ketinggian enggak? Elevasi itu, Pak. Ya, itu ada angka-angkanya? Ada, Pak. Oke, di close dulu setelah itu. Ya. Kemudian yang kontur lagi, klik kanan. Properties, ya. Kemudian label. Kemudian yang label itu diganti dengan single label. Ya. Kemudian value-nya itu diganti. Ya, elevation. Oke. Nah, tinggal nanti mau ukuran berapa dan sebagainya, formatnya. Nah, itu diganti. Pilih salah satu aja, dicoba. Kemudian di OK. Nanti untuk settingan-settingan yang lain belajar sendiri ya, Mas. Nah, kemudian di OK. Ya, Pak. Kemudian di zoom, Mas. Nah, itu nanti sudah akan langsung muncul nilai elevasi dari kontur teman-teman. Ya. Sampai di sini untuk pembuatan kontur ini sudah bisa? Bisa, Mas Bapak. Oke, Mas Bagus nanti punya tanggung jawab untuk mengajari teman-teman satu kelasnya ya. Insya Allah, Bapak. Oke. Selanjutnya, kemarin kan saya juga memberi tugas bagaimana caranya membuat penampang melintang atau sayatan dari data-data DEM teman-teman. Nah, untuk bagian konturnya itu di-uncheck saja Mas, yang bentuk vektor. Nah, yang SHP yang atas. Ya, di-uncheck. Kemudian, silahkan di bagian plugin. Diklik bagian plugin-nya. Kemudian manage and install plugin. Sudah muncul, Bapak. Sebentar. Oke, ketikkan profile tools. Diketik saja di atas, di search-nya itu. Oke. Nah, itu yang ada dengan profil tool itu diklik. Kemudian diinstal. Ditunggu dulu, jangan di-abort. Oke, kalau sudah di-close. Nah, tools-nya itu ada di bagian atas itu Mas, yang warna hijau. Sebelah kanan. Nah, itu diklik. Jadi profil tools ini adalah fungsinya untuk kita nanti membuat penampang melintang ataupun memanjangnya. Sebagai contoh, saya stop share dulu Mas, saya contohkan dulu. Nah, kemarin kan saya kasih tugas untuk membuat profil melintangnya dari dua data DEM. Jadi data DEMNAS dan data SRTM. Jadi SRTM itu bisa di-download nanti di Earth Explorer USGS. Jadi nanti kita bisa membandingkan nilainya antara data yang ada dari DEMNAS dan dari SRTM. Sebagai contoh ini tadi yang di Kendal tadi, ini adalah Gunung Ungaran sebelah sini. Caranya adalah nanti kita klik dulu data DEM-nya, kemudian kita klik yang add layer. Nah, di sini nanti ada tulisan DEM Kendal. Nah, kemudian tinggal kita tarik garisnya.
Di sini, kemudian kita garis. Nah, di sini akan muncul. Nanti yang bawah ini adalah jaraknya, kemudian yang atas ini adalah ketinggiannya. Nah, ini nanti kita bisa save. Nah, sebagai contoh, bintang 1. Tinggal kita nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi. Contohnya yang di bagian sini, pantai. Kita coba lihat penampangnya seperti apa kalau di pantai. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Ini profilnya. Kita bisa lihat di sini nanti. Nah, ini kalau dari ketinggiannya, nah, kita bisa lihat. Kan kita, di sini kita geser, di sini daerahnya seperti apa, ada penurunan, kemudian kenaikan dan sebagainya. Kemudian, dan nanti teman-teman tugasnya adalah membandingkan dari data 2 DEM. Nah, nanti yang awal ini adalah Demnas, kemudian nanti di bawahnya nanti teman-teman download SRTM. Nah, nanti caranya sama, ketika sudah ada data SRTM-nya, teman-teman tinggal klik, kemudian teman-teman add layer lagi. Jadi nanti ada di sini ada 2 data DEM, kemudian teman-teman tinggal buat contohnya di pegunungan ini, teman-teman tarik garis penampangnya. Nah, di sini nanti akan ada 2 DEM. Nah, nanti kalau data teman-teman itu ada 2 data, maka di sini nanti akan ada dua garis. Nanti yang merah itu bisa Demnasnya atau kita ganti warnanya. Kemudian nanti yang hijau adalah data SRTM-nya. Dari 2 data tersebut kita bisa lihat nanti perbedaan ketinggiannya. Apakah 2 data itu ketinggiannya sama sebagai data elevasi atau nanti ada perbedaan di situ. Nah, ketika terjadi perbedaan, apakah perbedaannya itu sangat signifikan? Contohnya yang satu itu tingginya ada di sini, di 1966 atau 1977. Kemudian yang satunya di sini itu terjadi lebih tinggi sampai ke 2000 sekian. Nah, nanti kita lihat selisihnya itu nanti kita ambil sampel beberapa titik, silahkan nanti kemudian teman-teman hitung perbedaan dari titik-titik tersebut. Nah, contohnya teman-teman nanti ngambil 5 titik atau 6 titik, silahkan dihitung, kemudian perbedaannya ada berapa nanti, seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman semuanya? Silahkan Mas Bagus lagi untuk share. Silahkan Mas Bagus untuk share screen, melanjutkan yang saya tadi. Sudah, Bapak. Ya, silahkan dibuat penampangnya. Nah, itu diklik dulu, kemudian add layer. Nah, bukan, ya itu add layernya diklik. Ya, satu aja Mas. Itu coba jenengan tarik bagian ini. Itu sudah. Nah, yang bawah Mas, di agak lebarkan Mas. Itu
Nah, coba ditarik agak ke atas atau nah itu kan ada bagian situnya agak dilebarkan bisa. Yang bawah aja. Nah, itu dibuat satu aja. Nah, kalau sudah, nah itu tinggal dibuat garisnya aja Mas di bagian data raster Mas Bagus. Nah, coba buat garis di bagian yang warna orange ini Mas. Nah, ditarik garis. Nah, kemudian ya di double klik. Kalau untuk stopnya di double klik. Klik kanan dulu Mas. Nah, ulangi, klik. Nah, kemudian di double klik. Nah. Oke, diklik lagi. Klik mananya, Pak? Di bagian rasternya, data rasternya. Bebas, diklik bebas. Nah, diarahkan panjang saja. Kemudian diklik. Nah, kemudian di double klik. Oke. Di reset view Mas, bagian reset view-nya diklik. Nah, kemudian remove layer dulu. Di bagian add layer tadi ada sampingnya remove layer. Oke, nah itu dihapus dulu, tinggal satu saja, sisakan satu. Nggak bisa di remove ya, Pak? Karena tadi ngekliknya kebanyakan Mas, tadi Mas, add layer-nya kan berapa kali langsung diklik semua. Nah, tinggal satu. Dah. Coba lagi, klik di rasternya. Ya, coba garis sembarang aja. Horizontal aja Mas, coba horizontal. Kan vertikal. Ya, ada, coba diklik. Kemudian di bagian grab-nya itu di zoom Mas. Bisa enggak? Kemudian sorry, di profil tool-nya, nah itu di zoom, di ya lagi. Oke. Kok enggak muncul? Kemudian di tabelnya coba diklik Mas. Sampingnya profil tabel. Oh sebenarnya ada. Ya. Oke, sudah Mas. Mungkin tampilannya aja yang belum keluar, tapi datanya sudah ada. Nanti dicoba-coba lagi Mas. Ya, Pak. Iya. Oke, sampai pembuatan penampang lintangnya udah bisa semuanya? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya.